Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita menyimak inilah sekapur siri oleh Presiden Komisaris NT Corp Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM dan Ibu Lina Tampu Bolon Boru Lumban Tobing. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Horas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Rahayu. Yang kami hormati teman saya ini di DPR dulu ini dan sahabat paling dekat dan paling paling bersahaja, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Haji Dr. Fadlizon MSc. Beliau ini adalah pimpinan saya dulu di DPR dan memperjuangkan daripada penyiaran digital. Beliau ini tidak bosan-bosannya dulu membantu bagaimana supaya digitalisasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan beliau ini adalah orang yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat kecil. Saya tahu persis, ada 3 periode kita sama ya di DPR Pak Fadli itu. Tapi nasibnya beda. Dia bisa jadi menteri, saya jadi karyawan biasa saja Pak Fadli. Yang kami hormati Ketua Umum Batak Center, ini pun senior kita dulu di DPR ini Pak Fadli. Kalau nggak salah 4 periode juga beliau ini, Insinyur Sintong Tampu Bolon. Yang kami hormati Irjen Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Yesda Luciana, yang secara khusus yang kami hormati, Yang Mulia Brigjen Polisi Dr. A.A. Maferaisa MM MSc, Raja Strip Karaing Trikale 7 Maros Sulsel, dan juga Ketua Umum Forum Umum Silaturahmi Keraton Nusantara. Jadi istilahnya ketua daripada raja-raja yang ada di Nusantara ini. Luar biasa Pak. Ini bisa hadir ke sini merupakan kebanggaan buat kami. Yang kami hormati Ibu Pokut Haslinda ya. Ini ibunda daripada teman saya juga, temannya Pak Fadli juga, Pak Teuku Rifski. Dia Menteri Ekonomi Kreatif, dan kata Ibu tadi beliau itu tadinya mau ikut juga hadir di sini, tapi karena tugas ke luar negeri baru berangkat tadi, dia juga telepon saya, sampaikan salam buat kita semua yang ada di sini sekarang dari Menteri Ekonomi Kreatif Nusantara, Indonesia. Yang kami hormati juga seluruh raja-raja yang datang, juga ada Sekretaris Batak Center juga Pak J. Sirait yang betul-betul terus, seluruh panitia yang kami hormati dari Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, dan juga yang mewakili dari seluruh kementerian yang ada di sini, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang hadirin semua yang saya banggakan. Pertama-tama saya menyatakan selamat datang para hadirin yang mulia di acara Batak Center. Batak Center ini memang baru berumur 8 tahun. Dan kebetulan saya dipercaya sebagai salah satu intelektual
Batak ya Pak Ketua ya. Dan Batak Center ini memang kalau kita lihat daripada perjalanan orang Batak di Sumatera, di Indonesia ini cukup unik dan ikut mewarnai mulai dari sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pengusaha, sampai dengan di militer, kepolisian, mereka ikut mewarnai daripada berbangsa dan bertanah air. Teman-teman kita semua bersama-sama semua suku yang ada di Indonesia secara sinergi. Ini adalah satu acara yang digagas untuk ikut merayakan ulang tahun ke-8 bersama-sama 80 tahun Indonesia merdeka. Nanti kita dengar apa sambutan daripada Ketua Umum Batak Center terhadap apa-apa yang perlu kita tuju ke depan. Secara umum, persiapan yang mereka lakukan ini cukup lama karena kehadiran dari Bapak semuanya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari pertemuan ini nanti menjadi berguna bagi bangsa dan negara kita. Apalagi di hadapan kita ada yang mulia raja-raja yang jadi ketua umumnya, sehingga nanti persaudaraan daripada seluruh puak yang ada di Indonesia semakin baik, budayanya semakin dikembangkan, karena kebetulan juga ada Menteri Kebudayaan di sini. Cocok sekali kehadiran dari Pak Menteri. Nanti unek-uneknya disampaikan aja kepada Pak Menteri ini, supaya bagaimana dibinanya semua daripada puak-puak ini, budaya ini menjadi kekuatan bangsa kita ini ke depan. Kami percaya dengan dipegang beliau Menteri Kebudayaan ini, dipercayakan oleh Pak Prabowo, ini bisa menggalang suatu budaya yang bisa mendatangkan devisa untuk Indonesia dan membawa nama bangsa Indonesia dari kebudayaannya lebih maju ke depan. Saya percaya itu. Satu hal Pak Menteri, ini orang Batak ini kan banyak ini Pak Menteri. Jadi sudah lama orang Batak ini bercita-cita mempunyai suatu tempat lah untuk menempatkan budaya-budayanya, apakah di Jakarta ini atau di mana nanti, ya mungkin nanti Pak Menteri bisa memberikan saran tambahan bagaimana budaya itu biar kami kemas, biar dikemas orang Batak yang bisa mendukung program daripada Pak Menteri Kebudayaan sendiri. Jadi kita sinergikan nanti. Kebetulan di daerah Batak itu ada satu yang bisa kita pasarkan ke pasar internasional. Danau Toba ada di sana. Dan dan dunia sudah tahu. Dan itu sudah masuk 10 besar wisata yang diprioritaskan oleh Indonesia. Oleh Presiden Jokowi pada jabatannya yang sebelumnya. Sehingga ini menurut kami beberapa seperti di Jawa ini sudah banyak budaya-budaya daripada Jawa, Sunda, tentunya Sumatera Barat ya, Aceh dan lain sebagainya. Kekayaan-kekayaan budaya kita ini bisa kita kembangkan menjadi kekuatan daripada ekonomi kita dalam mendukung pembangunan bangsa. Itu salah satu mungkin titipan kami kepada Pak Menteri, sehingga nanti kami juga akan mencoba membuat satu program apa nanti yang bisa kita sinergikan dengan Kementerian Kebudayaan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga acara ini sekali lagi dibuat berkesinambungan dan tempat ini siap untuk menjadi tempat untuk kita gunakan dalam acara-acara kebudayaan.
kita siap Pak Padli, Pak Menteri, sehingga nanti apalagi Pak Menteri sekarang ini kan lagi membutuhkan daripada dukungan bagaimana supaya kebudayaan ini bisa kita himpun, yang selama ini sudah ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya, tapi kebudayaan itu seolah-olah tertinggal dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ini dipisahkan sekarang, ini akan dibuat lebih besar lagi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini bukanlah yang terakhir. Kita coba lakukan lagi nanti beberapa hari ke depan, tahun ke depan, dan ada yang mulia Ketua Umum Forum Umum Silaturahmi Keraton Nusantara, sama dengan Nusantara TV, Pak. Jadi nggak salah kalian memilih tempat ini, karena ini jadi kalau Nusantara TV ini betul-betul akan mendukung, Pak. Seperti saya sudah berbicara dengan yang mulia tadi, bahwa Nusantara TV ini digemari di keraton beliau dan banyak mereka tonton. Nah, ini cukup berita bagus. Jadi ada kesamaan, makanya Bapak ada di sini, Pak, sekarang. Mudah-mudahan di tempat lain juga seperti itu. Dan juga nanti kebudayaan-budayaan Nusantara pasti akan kami liput dan besarkan nanti Pak Menteri. Ini sebagai tugas kami juga sebagai pengusaha media, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat dan juga bagaimana menjelaskan daripada hal-hal yang perlu mereka lihat untuk kebudayaan ini di Indonesia. Itulah yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan kami, mohon maaf, saya juga baru pulang kemarin dari luar, sehingga saya masih jet lag juga ini, makanya agak terlambat. Saya pikir masih malam tadi. Rupanya bangun saya, sudah siang ini rupanya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sekapur sirih yang disampaikan oleh Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon. Ya, betul sekali, itu Helmut. Bapak Nurdin Tambubolon ini adalah Ketua Intelektual Think Tank Batak Center. Ya, betul sekali. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan ini kebetulan yang lagi-lagi, atau kayaknya tidak ada yang kebetulan. Dari Tampu Bolon, kita ke Tampu Bolon lagi, tapi bukan KKN.